ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Matahari baru saja tenggelam di ufuk barat ketika api pertama kali muncul di perbukitan kering Los Angeles. Angin Santa Ana yang bertiup kencang membawa bara api, mengubahnya menjadi kobaran yang tak terkendali. Dalam hitungan jam, langit berubah menjadi merah menyala, seakan menandakan datangnya murka yang tak terbendung. Di tengah kekacauan itu, muncul berbagai spekulasi dan teori. Apakah ini sekadar bencana alam, ataukah ada pesan ilahi yang ingin disampaikan kepada manusia? Los Angeles, kota yang gemerlap dengan kilauan modernitas, kini dihadapkan pada salah satu kebakaran terbesar dalam sejarahnya. Gedung-gedung pencakar langit diterpa asap tebal, sementara ribuan orang mengungsi dari rumah mereka. Alarm kebakaran berbunyi di setiap penjuru kota, menandakan darurat yang semakin meluas. Penyebab pastinya masih menjadi tanda tanya. Beberapa laporan menyebutkan bahwa suhu ekstrim dan kekeringan panjang menjadi faktor utama, sementara yang lain menuduh adanya kelalaian manusia. Namun, di luar penyelidikan ilmiah, muncul pandangan lain yang lebih spiritual. Apakah ini azab? Dalam sejarah panjang peradaban, bencana besar seringkali dikaitkan dengan peringatan dari Tuhan. Kaum Ad dan Tsamud pernah mengalami kehancuran akibat kesombongan mereka, sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran. Api yang melalap Los Angeles mengingatkan sebagian orang pada kisah kaum-kaum terdahulu yang dibinasakan oleh azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran, Surat Al-A'raf, ayat 96. Jikalau penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Namun, tidak semua bencana berarti hukuman. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 155, musibah bisa menjadi ujian untuk menguji kesabaran dan keimanan manusia. Lalu, di manakah letak kebakaran Los Angeles dalam timbangan ilahi ini? Beberapa ulama berpendapat bahwa bencana ini bisa menjadi peringatan bagi dunia modern. Los Angeles, yang dikenal sebagai pusat hiburan dunia, sering dikaitkan dengan gaya hidup hedonis dan jauh dari nilai-nilai ketuhanan. Apakah kebakaran ini merupakan teguran bagi manusia untuk kembali kepada fitrah dan ketakwaan? Di sisi lain, para ilmuwan menyebut kebakaran ini sebagai konsekuensi dari keserakahan manusia terhadap alam, hutan-hutan yang ditebang, polusi yang meningkat, serta pemanasan global yang terus berlanjut menjadi pemicu utama. Jika demikian, maka bencana ini bukan hanya azab, tetapi juga hasil dari tangan manusia sendiri. Ketika asap mulai reda dan puing-puing yang terbakar mulai terlihat, satu hal yang pasti, kebakaran ini bukan sekadar peristiwa biasa. Bagi sebagian orang, ini adalah azab. Bagi yang lain, ini adalah panggilan untuk bertobat dan berubah. Dalam setiap musibah, ada hikmah yang bisa diambil. Apakah kita akan mengabaikannya atau justru menjadikannya sebagai titik balik menuju kehidupan yang lebih baik? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Apakah kita sudah cukup peduli dengan lingkungan? Apakah kita sudah hidup sesuai dengan ajaran agama? Apakah kita melihat ini sebagai peringatan atau hanya kejadian biasa? Waktu akan menjawab, tetapi hati nurani yang menentukan. Kebakaran Los Angeles merupakan peristiwa bencana yang melibatkan beberapa tokoh dan peristiwa penting. Dua tokoh yang terkait adalah Donald Trump dan Gavin Newsom. 1. Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat yang mencalonkan diri kembali pada 2024. Ia mengkritik Gavin Newsom, Gubernur California, atas kebijakan lingkungan yang dianggap tidak efektif dalam mengatasi kebakaran hutan. 2. Gavin Newsom,
gubernur California yang membela kebijakan lingkungannya dan menuduh Trump tidak kompeten dalam menangani bencana alam. Peristiwa yang dikaitkan dengan kebakaran Los Angeles adalah: pertama, Gaza. Di sudut dunia yang berbeda, dua peristiwa besar mengguncang kesadaran manusia. Di barat, Los Angeles terbakar, dilahap api yang ganas dan tak terkendali. Di timur, Gaza luluh lantak, dihujani rudal dan serangan tanpa henti. Dua kota dengan nasib berbeda, tetapi apakah ini hanya kebetulan? Ataukah ada makna tersembunyi yang perlu direnungkan? Langit California yang biasanya cerah kini dipenuhi asap tebal. Api berkobar dengan liar, melahap hutan, rumah, dan gedung pencakar langit. Penduduk berlarian mencari perlindungan, sementara pemadam kebakaran berjuang melawan amukan si jago merah. Penyebab kebakaran masih menjadi perdebatan. Apakah ini dampak perubahan iklim, kelalaian manusia, ataukah ada pesan ilahi di dalamnya? Dalam Al-Quran, api sering dikaitkan dengan azab bagi kaum yang ingkar. Kaum Ad dan Tsamud yang menolak ajaran para nabi dihancurkan dengan angin kencang dan gempa. Fir'aun yang sombong ditenggelamkan di Laut Merah. Lantas, apakah kebakaran Los Angeles adalah teguran dari langit? Sementara api mengamuk di Los Angeles, di belahan dunia lain, Gaza berjuang untuk tetap berdiri. Hujan bom dan rudal terus menghancurkan rumah-rumah, masjid, dan rumah sakit. Anak-anak menangis, ibu-ibu meratap, dan darah mengalir di jalanan. Gaza telah lama menjadi simbol keteguhan dan penderitaan. Wilayah yang kecil, tetapi penuh dengan luka sejarah dan perlawanan yang tak pernah padam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Isra, ayat 4-7, bahwa ketika kezaliman melampaui batas, kehancuran akan datang sebagai balasan yang setimpal. Lalu, apakah kehancuran Gaza adalah bentuk ujian bagi kaum muslimin? Ataukah ini adalah bagian dari peringatan global yang lebih besar? Jika direnungkan, ada kesamaan yang menghubungkan kebakaran Los Angeles dan kehancuran Gaza. 1. Dunia yang tidak adil. Gaza hancur karena kekejaman manusia yang tidak mengenal belas kasih. Los Angeles terbakar, mungkin karena keserakahan manusia terhadap alam. Keduanya adalah akibat dari ketidakseimbangan yang diciptakan oleh tangan manusia sendiri. 2. Azab atau ujian. Gaza dihancurkan oleh kekuatan dunia yang tidak berpihak pada kebenaran. Ini adalah ujian bagi kaum muslim untuk tetap teguh dalam iman. Los Angeles terbakar, sebuah kota yang melambangkan gaya hidup hedonis dan materialisme. Apakah ini peringatan bagi mereka yang melupakan Tuhan? 3. Pertanda kiamat. Dalam hadits-hadits tentang tanda-tanda kiamat, Rasulullah menyebutkan bahwa kebakaran besar akan terjadi sebelum akhir zaman. Kehancuran negeri-negeri muslim juga disebutkan sebagai bagian dari fitnah akhir zaman, di mana dunia akan dipenuhi ketidakadilan. Dua peristiwa ini bukan hanya cerita tentang api dan perang. Ini adalah cerminan dari kondisi dunia saat ini. Los Angeles terbakar, sebuah peringatan agar manusia kembali pada keseimbangan dengan alam dan tidak tenggelam dalam keserakahan. Gaza hancur, sebuah pengingat bahwa kezaliman masih merajalela dan dunia Islam harus bersatu dalam keteguhan dan doa. Apakah kita hanya akan menjadi saksi, ataukah ini adalah saat untuk merenung dan bertindak? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segala rahasia di balik kejadian ini. Kedua, burung ababil. Langit Los Angeles berubah menjadi merah menyala, asap tebal membumbung tinggi, menyelimuti gedung-gedung pencakar langit yang biasanya berdiri megah. Api menjalar cepat, menghanguskan segalanya dalam jalurnya. Rumah-rumah mewah, jalanan sibuk, hingga hutan-hutan yang selama ini menjadi paru-paru kota. Para pemadam kebakaran berjuang, tetapi nyala api seakan memiliki kehendaknya sendiri. Di tengah kepanikan itu, muncul pertanyaan yang menggema di benak banyak orang. Apakah ini hanya bencana alam, ataukah ada pesan ilahi yang ingin disampaikan? Ribuan tahun yang lalu, sejarah mencatat kisah pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Dengan kesombongan, ia hendak menghancurkan Ka'bah, tetapi kehancuran justru menimpanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim burung ababil yang membawa batu-batu dari tanah yang dibakar, menjatuhkannya tepat ke pasukan Abraha, hingga mereka binasa seperti daun yang dimakan ulat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Fil,
Ayat 1-5. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka sia-sia, dan Dia mengirim kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan, ulat. Burung ababil bukan sekadar kisah masa lalu, melainkan simbol keadilan ilahi, yang turun ketika kezaliman telah mencapai puncaknya. Jika kita menarik benang merah antara kisah burung ababil dengan kebakaran Los Angeles, muncul satu kesamaan yang mencolok. Kehancuran akibat api yang tak terhindarkan. Batu dari tanah yang terbakar, senjata burung ababil mengingatkan kita pada bara api yang melalap Los Angeles. Api yang turun dari langit seakan menjadi jawaban atas kesombongan dan kerakusan manusia yang melupakan Tuhan. Apakah kebakaran ini adalah bentuk peringatan bagi dunia modern yang semakin menjauh dari nilai-nilai ketuhanan? Ataukah ini adalah teguran atas berbagai kezaliman yang terus dibiarkan tanpa perlawanan? Seperti pasukan Abrahah yang ingin merusak Ka'bah dengan keangkuhannya, Los Angeles sering dianggap sebagai pusat materialisme, hiburan yang jauh dari nilai agama, dan gaya hidup hedonis. Dunia modern telah menjadikan kota ini sebagai kiblat baru, tempat manusia mengejar kesenangan tanpa batas. Namun, sejarah mengajarkan bahwa kesombongan selalu berakhir dengan kehancuran. Seperti Abrahah yang binasa karena burung ababil, apakah Los Angeles juga sedang mengalami teguran dari langit dalam bentuk api yang tak terkendali? Jika burung ababil adalah tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa keadilan, maka api yang menghanguskan Los Angeles bisa jadi adalah isyarat bagi manusia untuk kembali kepada Tuhan. Kebakaran ini bukan sekadar fenomena alam. Ini bisa menjadi teguran bagi mereka yang melupakan keseimbangan hidup. Ini adalah kesempatan untuk belajar dari sejarah dan kembali pada nilai-nilai yang benar. Seperti Abrahah yang tidak pernah menyangka kehancurannya akan datang dari langit, manusia modern pun mungkin tidak menyadari bahwa bencana bisa datang kapan saja sebagai bentuk peringatan. Apakah kita akan mengabaikan peringatan ini, ataukah kita akan mengambil pelajaran? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Ketiga, Banaspati. Langit Los Angeles memerah, api berkobar tanpa kendali, melahap gedung-gedung pencakar langit, rumah-rumah mewah, dan hutan-hutan kering. Orang-orang berlarian dalam kepanikan, sementara sirene pemadam kebakaran meraung-raung di setiap penjuru kota. Angin malam membawa hawa panas yang seakan membisikkan sesuatu, sebuah kekuatan yang tak kasat mata, tetapi nyata keberadaannya. Di tengah asap tebal yang membumbung ke angkasa, muncul bisikan di kalangan spiritualis dan pencari makna. Apakah ini hanya bencana alam, ataukah ada kekuatan lain yang bermain? Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan sebagian tradisi mistik lainnya, Banaspati dikenal sebagai makhluk halus berbentuk api yang melayang, membakar apapun yang dilaluinya. Ia bukan sekadar nyala api biasa, tetapi api yang bernyawa, yang konon bisa dipanggil oleh mereka yang memiliki ilmu hitam. Banaspati diyakini memiliki sifat destruktif seperti jin ifrit dalam Islam yang suka membakar dan menghancurkan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut bahwa jin diciptakan dari nyala api tanpa asap. Quran Surat Ar-Rahman ayat 15 yang menunjukkan bahwa ada makhluk gaib yang berasal dari elemen api dan mereka memiliki kekuatan yang tak bisa diremehkan. Mungkinkah kebakaran dahsyat di Los Angeles ini bukan hanya fenomena alam, tetapi juga dipengaruhi oleh kekuatan yang tak terlihat? Los Angeles, kota yang dikenal dengan gemerlap dunia hiburan dan kemewahan, telah berulang kali mengalami kebakaran besar. Namun, kebakaran tahun ini terasa berbeda. Api menjalar begitu cepat seakan memiliki kesadaran sendiri, sulit dipadamkan, dan membakar dengan keganasan yang mencurigakan. Dalam Islam, kebakaran besar sering dikaitkan dengan ujian atau azab, tergantung pada konteksnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 44. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Hingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan, kami siksa mereka secara tiba-tiba.
maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Kota yang sering disebut sebagai pusat hedonisme, ketidakadilan, dan keserakahan ini kini dilalap oleh api yang tak dapat dikendalikan. Apakah ini teguran dari langit, atau ada kekuatan gaib yang dilepaskan yang mengamuk dengan keinginan membakar? Dalam Islam, ada kisah tentang jin Ifrit, salah satu jin paling kuat yang pernah menawarkan diri untuk membawa singgasana Ratu Bilqis dalam sekejap mata. Quran Surat An-Naml ayat 39. Jin ini memiliki kekuatan luar biasa dan sering dikaitkan dengan api yang berkobar. Sama seperti Banaspati dalam mitologi lokal, jin Ifrit memiliki sifat ganas, sulit dikendalikan, dan senang menghancurkan. Jika ada unsur gaib dalam kebakaran Los Angeles, mungkinkah ini adalah kerja jin-jin penghancur yang mengamuk di dunia manusia? Di banyak kisah mistis, Banaspati sering muncul di tempat-tempat yang penuh energi negatif atau tempat yang telah lama melakukan kezaliman dan ketidakadilan. Apakah Los Angeles dengan semua sejarah gelapnya telah menjadi lahan yang subur bagi makhluk-makhluk seperti ini? Jika kebakaran ini murni bencana alam, maka ini adalah ujian bagi manusia. Jika ini adalah teguran, maka ini adalah peringatan agar manusia kembali pada keseimbangan dan ketakwaan. Jika ada unsur gaib seperti Banaspati atau jin Ifrit, maka ini adalah pengingat bahwa dunia bukan hanya dihuni oleh manusia saja. Sebagaimana jin diciptakan dari api dan manusia diciptakan dari tanah, kita harus selalu ingat bahwa tidak semua yang terjadi di dunia ini bisa dijelaskan dengan logika semata. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segala rahasia di balik kejadian ini. Keempat, hari kiamat. Langit di atas Los Angeles berubah menjadi merah darah, dipenuhi asap tebal yang menggantung di udara. Api melahap segalanya, hutan, rumah, kendaraan, bahkan harapan mereka yang berusaha bertahan. Orang-orang berlarian dalam kepanikan, sirene pemadam kebakaran meraung tanpa henti, tetapi api terus menjalar, seakan memiliki nyawa sendiri. Di tengah kengerian itu, sebuah pertanyaan menggema dalam benak banyak orang. Apakah ini hanya kebakaran biasa, ataukah ini adalah tanda-tanda yang telah lama diperingatkan dalam kitab suci? Dalam Islam, hari kiamat adalah peristiwa yang tak terelakkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan manusia bahwa akan ada tanda-tanda besar dan kecil yang menunjukkan semakin dekatnya kehancuran dunia. Salah satu tanda besar yang disebutkan oleh Rasulullah adalah munculnya api besar yang menggiring manusia ke tempat berkumpulnya mereka. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Asid, Rasulullah bersabda, "Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda. Salah satunya adalah api besar yang keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat berkumpul mereka." Hadits riwayat Muslim nomor 2901. Api ini akan membakar daratan, menggiring manusia dalam ketakutan, mengubah dunia yang kita kenal menjadi lautan bara yang mengerikan. Apakah kebakaran Los Angeles adalah bagian dari tanda-tanda ini? Los Angeles, kota yang penuh gemerlap dan kesenangan duniawi, kini justru menjadi simbol kehancuran. Kebakaran yang begitu cepat menjalar, seakan memiliki kehendak sendiri, mengingatkan kita pada peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat At-Takwir, ayat 1-3. Apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, apabila gunung-gunung dihancurkan. Ayat ini menggambarkan bagaimana dunia akan mengalami kekacauan besar sebelum akhirnya musnah. Api, sebagai simbol kehancuran, telah berulang kali digunakan dalam Al-Quran untuk menggambarkan bagaimana bumi akan mengalami kepunahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surat Al-Zalzalah, ayat 1-2, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Gambaran ini begitu nyata saat kita melihat bagaimana kebakaran Los Angeles telah mengubah kota itu menjadi neraka dunia. Dalam berbagai hadits, Rasulullah telah menyebutkan tanda-tanda kecil sebelum datangnya hari kiamat. Beberapa di antaranya yang sudah kita saksikan di dunia saat ini. 1. Banyaknya kebakaran besar. Setiap tahun, kebakaran besar terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Amerika, Australia, dan wilayah lain.
api tidak hanya menjadi bencana alam, tetapi juga peringatan bagi manusia yang lalai. 2. Kerusakan alam akibat ulah manusia. Pemanasan global, perubahan iklim, dan eksploitasi bumi telah mempercepat bencana-bencana besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. 3. Manusia semakin jauh dari agama. Hedonisme, keserakahan, dan hilangnya nilai-nilai moral telah menjadi ciri khas dunia modern. Kota-kota besar seperti Los Angeles sering dianggap sebagai pusat gaya hidup yang melupakan Tuhan. Jika tanda-tanda kecil telah terjadi, bukankah itu berarti tanda-tanda besar juga semakin dekat? Jika kebakaran Los Angeles adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah saatnya bagi manusia untuk kembali kepadanya. Jika ini adalah bagian dari tanda-tanda akhir zaman, maka waktunya semakin dekat dan kita harus lebih mempersiapkan diri. Apakah kita akan mengabaikan peringatan ini? Ataukah kita akan menjadikannya sebagai momen untuk memperbaiki diri sebelum semuanya terlambat? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Kelima, kebakaran hutan. Langit Los Angeles yang biasanya biru cerah kini berubah menjadi lautan merah menyala. Asap tebal bergulung-gulung menutupi matahari dan menjadikan siang terasa seperti senja yang tak berkesudahan. Di kejauhan, suara gemuruh api terdengar seperti raungan raksasa yang lapar, melahap apapun yang ada di hadapannya. Angin kencang berhembus, membawa bara api yang melayang-layang di udara sebelum jatuh dan menyulut titik-titik baru. Burung-burung beterbangan panik meninggalkan sarang mereka yang hangus dalam sekejap. Hewan-hewan liar berlarian mencari perlindungan, tetapi banyak yang tak bisa lolos dari amukan si jago merah. Kebakaran ini bermula dari satu titik kecil, tetapi dalam hitungan jam, ia menjalar dengan keganasan yang tak terduga. Hutan-hutan kering yang selama ini menjadi paru-paru Los Angeles kini berubah menjadi bahan bakar yang sempurna. Para pemadam kebakaran berjuang mati-matian menggunakan helikopter dan pesawat untuk menjatuhkan air ke atas kobaran api. Namun, alam seakan tak bersahabat. Angin Santa Ana yang terkenal kering dan kencang mempercepat laju penyebaran api. Seperti monster yang terus tumbuh, kebakaran ini semakin meluas, menelan ribuan hektar lahan dalam waktu singkat. Rumah-rumah di sekitar kawasan hutan mulai terbakar. Jalanan yang biasanya ramai kini sepi, ditinggalkan oleh penghuninya yang bergegas mengungsi. Kota yang penuh gemerlap kini diliputi bayang-bayang kehancuran. Ini bukan pertama kalinya Los Angeles mengalami kebakaran hutan besar. Setiap tahun, kebakaran terjadi akibat perubahan iklim, kekeringan, atau kelalaian manusia. Namun, kebakaran kali ini terasa berbeda. Lebih besar, lebih panas, lebih ganas. Banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya bencana alam ataukah ada pesan yang ingin disampaikan oleh alam kepada manusia? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan manusia akan akibat dari keserakahan mereka terhadap bumi. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Hutan yang selama ini ditebang secara liar, udara yang tercemar oleh keserakahan industri, serta pemanasan global yang dibiarkan berlarut-larut. Semua ini bisa jadi telah mencapai titik puncaknya. Kini, alam sedang berbicara dengan caranya sendiri. Seiring berjalannya waktu, kebakaran ini mulai mereda, tetapi jejak kehancurannya masih membekas. Ribuan hektar hutan musnah, satwa liar kehilangan tempat tinggal, manusia kehilangan rumah dan harta benda. Ketika asap mulai menipis, hanya abu yang tersisa. Tanah yang dulunya hijau kini menjadi lautan arang. Namun, di antara sisa-sisa kehancuran ini, ada satu pertanyaan yang menggantung di udara. Apakah kita akan belajar dari bencana ini? Ataukah kita akan kembali mengulang kesalahan yang sama hingga api berikutnya datang dengan lebih besar dan lebih ganas? Hanya waktu yang akan menjawab. Keenam, konflik politik. Langit di atas Los Angeles berubah menjadi merah pekat.
Asap tebal membubung tinggi, menutupi gedung-gedung pencakar langit yang megah. Jalanan yang biasanya dipenuhi hiruk-pikuk kehidupan kini berubah menjadi jalur evakuasi yang dipenuhi kepanikan. Kebakaran hutan yang melanda Los Angeles bukan hanya melahap pepohonan dan rumah-rumah, tetapi juga menyulut api di panggung politik Amerika. Di balik kobaran yang membakar tanah California, ada percikan lain yang tak kalah berbahaya. Perseteruan politik yang kian memanas, tudingan, dan permainan kekuasaan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kebakaran hutan di California sering dikaitkan dengan perubahan iklim, kekeringan ekstrim, dan angin Santa Ana yang kencang. Namun, kali ini narasinya lebih dari sekadar fenomena alam. Ada kepentingan politik yang membakar situasi dari dalam. Politisi dari berbagai kubu saling menyalahkan. Partai Demokrat yang mendominasi California menuding perubahan iklim sebagai penyebab utama, menyerukan kebijakan lingkungan yang lebih ketat. Partai Republik di sisi lain menyalahkan buruknya pengelolaan hutan oleh pemerintah negara bagian serta kurangnya kesiapan dalam menghadapi bencana. Media pun ikut terseret menambah panasnya atmosfer dengan propaganda yang saling bertabrakan. Di tengah kobaran api yang menghanguskan Los Angeles, api konflik politik semakin menyala. Tidak lama setelah kebakaran meluas, suara-suara konspirasi mulai bermunculan. Beberapa pihak menduga ada unsur kesengajaan. Apakah kebakaran ini digunakan untuk mengalihkan perhatian dari skandal politik yang sedang berkembang? Apakah ini adalah bentuk sabotase dari pihak tertentu untuk memperburuk citra pemerintah? Apakah ada kepentingan bisnis di balik kehancuran ini, seperti pengambil alihan lahan untuk proyek besar? Di media sosial, teori-teori ini menyebar dengan cepat. Para analis mengingatkan bahwa dalam sejarah politik Amerika, bencana seringkali digunakan sebagai alat untuk memperkuat atau menjatuhkan kekuasaan. Di balik layar, lobi-lobi politik mulai bergerak. Kelompok lingkungan menekan pemerintah untuk mengambil tindakan lebih drastis dalam menanggulangi perubahan iklim. Korporasi besar melihat peluang untuk membangun kembali lahan yang terbakar. Para politisi mencari cara untuk memanfaatkan bencana ini demi kepentingan elektoral mereka. Kebakaran ini bukan sekadar tragedi. Ini adalah panggung bagi perebutan kekuasaan. Saat api perlahan mulai padam, debu politik justru semakin berterbangan. Para pejabat berlomba-lomba memberikan janji rekonstruksi, sementara rakyat bertanya-tanya, apakah ini benar-benar bencana atau ada yang bermain di balik layar? Siapa yang diuntungkan dari kehancuran ini? Akankah kebakaran ini mengubah peta kekuasaan di Amerika? Di tengah puing-puing yang masih mengepul, satu hal menjadi jelas. Kebakaran ini lebih dari sekadar api di hutan. Ini adalah api dalam politik yang belum akan padam dalam waktu dekat. Waktu akan menjawab, tetapi sejarah telah mengajarkan bahwa di dunia politik tidak ada yang benar-benar terbakar tanpa alasan. Tidak jelas apakah kebakaran Los Angeles merupakan azab atau kecelakaan. Namun, peristiwa ini menimbulkan pertanyaan tentang ketidaksiapan infrastruktur dan kebijakan mitigasi bencana di California. Langit di atas Los Angeles memerah, diselimuti asap tebal yang membubung tinggi. Pohon-pohon yang dulu hijau kini tinggal arang, rumah-rumah hangus tak bersisa, dan ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Kebakaran hutan di California bukan sekadar bencana alam, tetapi juga peringatan. Sebuah tanda bagi manusia untuk merenungkan maknanya. Bagi kaum muslim, setiap peristiwa di dunia adalah pelajaran dan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebakaran ini bukan sekadar musibah fisik, tetapi juga pengingat tentang keseimbangan hidup, amanah manusia sebagai khalifah di bumi, dan persiapan menuju akhirat. 1. Ujian kesabaran dan ketakwaan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa manusia akan diuji dengan berbagai cobaan, termasuk bencana alam. Dan sungguh, kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 155. Kebakaran ini menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian. Bagi yang kehilangan rumah dan harta benda, kesabaran adalah kunci. Sebagai muslim, kita harus memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan di balik setiap musibah selalu ada hikmah yang tersembunyi. 2. Peringatan tentang keserakahan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bumi dengan keseimbangan yang sempurna, tetapi manusia seringkali merusaknya dengan tangan mereka sendiri. Pemanasan global, deforestasi, dan eksploitasi alam berlebihan adalah beberapa faktor yang menyebabkan kebakaran semakin sering terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sebagai kaum muslim, kita harus lebih peduli terhadap lingkungan. Menjaga alam bukan hanya tanggung jawab aktivis lingkungan, tetapi juga bagian dari amanah sebagai khalifah di bumi. 3. Mengingat dahsyatnya api neraka. Jika kebakaran hutan di dunia saja begitu mengerikan, bagaimana dengan api neraka yang berkali-kali lipat lebih panas dan kekal selamanya? Peristiwa ini seharusnya menjadi pengingat agar kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi perbuatan maksiat. Rasulullah bersabda, "Api kalian yang dinyalakan di dunia ini adalah satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap kali melihat kobaran api, seharusnya hati kita bergetar, mengingat betapa pedihnya siksa bagi mereka yang melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah saatnya untuk memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan menjauhkan diri dari dosa. 4. Solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Kebakaran ini mengakibatkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Islam mengajarkan bahwa seorang muslim harus peduli terhadap saudaranya yang tertimpa musibah, baik muslim maupun non-muslim. Rasulullah bersabda, "Perumpamaan orang-orang beriman dalam hal kasih sayang, cinta, dan kelembutan mereka adalah seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan sakitnya." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Bencana ini adalah panggilan untuk menumbuhkan rasa empati, membantu mereka yang terkena dampak, dan berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat kesulitan ini. Kebakaran Los Angeles bukan hanya peristiwa alam biasa. Ini adalah peringatan bagi manusia untuk kembali kepada fitrah, meningkatkan ketakwaan, menjaga lingkungan, dan selalu mengingat bahwa dunia ini hanya sementara. Apakah kita akan mengambil pelajaran dari kejadian ini atau akan tetap lalai? Apakah kita akan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tetap tenggelam dalam dunia yang fana? Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Semoga kita menjadi hamba yang selalu mengambil hikmah dari setiap kejadian dan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.